Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Azmi Zulkifli dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Virus COVID-19 atau biasa kita sebut Corona. Virus ini udah 1 tahun lebih menyerang negara kita. Bahkan sampai dunia pun terpapar COVID-19 ini. Jadi virus ini bukanlah virus yang biasa-biasa saja. Contoh, ada orang yang terpapar virus COVID-19 bisa sembuh dengan imun yang kuat. Dan ada pula yang imunnya tidak kuat sehingga virus COVID-19 ini bisa menyerang tubuhnya. Masih menyerang tubuhnya. Mungkin masih banyak orang yang belum mengerti seberapa bahayanya virus COVID-19 ini, bahkan bisa sampai menewaskan banyak orang. Mari kita simak bersama penjelasan video berikut ini. 2020 baru dimulai dan dunia udah diserang banyak banget masalah. Banjir parah, Iran lawan Amerika, TikTok yang kembali berjaya, legenda basket yang meninggal dunia, dan yang gak kalah heboh, serangan virus mematikan yang bikin dunia kayak kebakaran jenggot, coronavirus. Sampai saat video ini dibikin udah ada ratusan orang meninggal dari ribuan pasien yang ketularan yang udah nyebar ke puluhan negara dan masih akan terus nambah. Oke, pertanyaannya, jadi sebenarnya seberapa bahayakah virus ini? Singkatnya, virus yang satu ini bahaya banget karena bayangin, saat ini belum ada antivirus buat nyembuhin penyakitnya. Artinya, mereka bisa leluasa nyerang badan kita tanpa perlawanan. Ya, gampangnya mereka itu kayak parasit. Bukan yang nipu-nipu biar sekeluarga bisa tinggal di rumah bagus, tapi biar sederhana bisa kita anggap kayak gitu. Wabah virus yang masuk ke tubuh manusia nipu sistem imun kita biar nggak nyerang diri mereka. Mereka masuk ke sistem pernapasan kita dan dalam kasus yang parah nyebabin radang di kedua paru-paru kita. Dan orang-orang yang dari awalnya emang kondisinya nggak sehat bakalan ada potensi meninggal. Tapi, dari mana virus ini sebenarnya datang? Jadi awalnya virus ini ditemuin pertama kali di Wuhan dan dipercaya menular dari hewan-hewan liar, termasuk dari kelelawar dan ular yang dijual di pasar. Virus ini lantas hinggap di tubuh manusia. Tapi nggak cuma nular dari hewan, kan yang bikin lebih serem. Sekarang virus ini juga gampang nyebar dari orang ke orang sesimpel lewat batuk atau bersin. Karena makin menggila, pemerintah Tiongkok sampai ngebatasin orang-orang di Wuhan untuk nggak boleh keluar masuk kota, biar bisa nekan persebaran virusnya. Orang-orang pinter dari berbagai belahan dunia pun ikut bantuin Tiongkok untuk terus neliti dan ngembangin obat untuk virus ini. Ngomong-ngomong soal antivirus, coronavirus bukan penyakit pertama yang jadi wabah dan nginfeksiin banyak orang di seluruh dunia. Ada penyakit Ebola dan Zika juga sempat viral beberapa tahun lalu. Untuk yang penyakit pernapasan pun, kita udah pernah berhadapan sama SARS di tahun 2002 dan MERS di 2012. Kedua virus itu pun nyebar ke manusia dari binatang. Dan lewat rentetan penelitian, kita selalu berhasil nemuin antivirus untuk melawan mereka. Nah, kalau dibandingin sama kasus-kasus lama yang mirip, coronavirus yang sekarang sebenarnya nggak makan korban sebanyak itu. Misalnya kalau kita bandingin sama kasus wabah virus Ebola atau penyakit MERS yang mirip coronavirus yang sekarang, tingkat kematiannya itu jauh lebih kecil. Meskipun begitu, tetap aja kita mesti siaga 45. Sambil nunggu antivirusnya ditemuin, kita sendiri bisa ikut ngelawan coronavirus dengan seenggaknya ngejaga diri kita biar nggak kena penyakitnya. Caranya gimana? Sama kayak berlindung dari flu biasa. Sering cuci tangan, tutup area mulut waktu batuk atau bersin, dan jaga jarak dari orang yang lagi sakit. Untuk sekarang, kita di Indonesia mungkin masih aman dari virus satu ini. Tapi faktanya banyak yang gak bernasib sama, termasuk ratusan mahasiswa dan warga Indonesia yang lagi ada di sana. Dan kita juga perlu terus waspada biar gak kemakan berita-berita palsu yang udah gak kehitung jumlahnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Wow,
Sungguh sangatlah bahaya sekali ya virus yang satu ini. Maka dari itu, apabila kita nggak mau tertular atau terpapar virus COVID-19 ini, kita harus mematuhi peraturan pemerintah, terutama mematuhi protokol kesehatan, yaitu terdiri dari 5M. 5M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang pertama, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau bisa disebut WHO mengatakan bahwa menggunakan masker hanya direkomendasikan bagi orang sakit saja, bukan bagi orang yang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa ubah seiring berjalannya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga ditegaskan oleh Presiden kita, Joko Widodo. Mungkin banyak yang nggak mau memakai masker dengan alasan ngap lah, nggak nyaman lah, atau apapun itu. Ya sih, saya juga pernah merasakan itu. Tapi saya mulai untuk membiasakan diri memakai masker kalau keluar rumah, agar tidak menyebarkan atau tertular virus tersebut. Berikut adalah tata cara memakai masker yang benar. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Yang kedua, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona ini. Untuk hasil yang maksimal, setidaknya mencuci tangan selama 20-60 detik beberapa kali sehari, terutama setelah makan atau setelah masak, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat bersin atau batuk. Berikut tata cara mencuci tangan yang benar. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian.
Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Di sana menyebutkan menjaga jarak minimal 1-2 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, ataupun bersin. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Ingat, semakin banyak dan semakin sering kita bertemu dengan orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Dan yang kelima, menjaga mobilitas. Penyebab virus corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak kalian menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula yang terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, maka tetaplah berada di rumah, atau biasa kita sebut stay at home. Itu adalah pengertian dari 5M. Lanjut, kita akan membahas soal pentingnya vaksinasi. Apa sih vaksin itu? Dan siapa yang menemukan vaksin? Vaksin adalah zat yang mana ditemukan oleh Edward Jenner, dikutip dari laman Kementerian Kesehatan. Vaksin adalah suatu zat yang merupakan bentuk produk biologi yang diketahui berasal dari virus, bakteri, atau dari kombinasi antara keduanya yang dilemahkan. Apa sih pentingnya vaksin dan kenapa kita harus vaksin? Maka dari itu, mari kita simak penjelasan soal vaksin. Vaksinasi adalah momen yang sangat penting. Ini merupakan salah satu upaya kita untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Dengan divaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga keluarga tercinta kita, serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Di negara manapun, termasuk kita di Indonesia, pemerintah hanya akan menyiapkan vaksin yang teraman dan terefektif yang disarankan oleh WHO, ITAGI, para ahli, serta otoritas dari negara kita, yaitu Badan POM. Tentunya, vaksin ini dipastikan aman karena sudah melalui beberapa tahapan uji klinis. Kita, tenaga kesehatan, telah senantiasa berjuang di garis terdepan dalam menangani pasien COVID, sehingga mereka sangat rentan untuk tertular. Oleh karena itu, mereka harus menjadi prioritas untuk diberikan vaksin. Kami berharap tenaga kesehatan ini bisa merasa aman karena vaksinasi ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh mereka. Pemerintah menjamin keamanan
mutu, dan efektivitasnya. Saya juga menghimbau kepada masyarakat agar kita tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan pakai sabun. Agar dapat mengakhiri pandemik ini secara bersama-sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Telah dijelaskan oleh Dr. Emi Nur Jasmi, Ketua Umum IBI, bahwa vaksin itu sangatlah penting bagi diri kita dan keluarga agar tidak terpapar virus COVID-19 ini. Maka dari itu, marilah kita patuhi protokol kesehatan dan jalani vaksinasi agar negara kita kembali sembuh seperti dulu lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.